Informasi lain, Saudara, kasus seorang tahanan yang tewas di sel Polsek Kumpe Ilir, Moro Jambi terungkap. Dari hasil otopsi, korban diketahui tewas akibat tindak kekerasan hingga mengalami pendarahan di kepala bagian belakang. Awalnya, keluarga korban merasa curiga karena terdapat bekas luka lebam pada tubuh jenazah. Hingga dari hasil otopsi diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat alami kekerasan fisik. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto menyebut 2 oknum polisi yaitu Bribka YS dan Brigadir FW yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Kedua orang oknum tersebut ya, yang pertama kita akan proses secara kode etik. Kode etik tadi disampaikan oleh Pak Direskrimum, sekarang mereka ditahan terkait dengan kode etik ya, ditahan oleh Bid Propam Polda Jambi ya. Kedua, sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, itu terkait dengan tindak pidana umumnya. Kita melihat fakta berdasarkan hasil otopsi benar terjadinya adanya kekerasan. Nah, harapan kita terhadap itu segera diproses, kemudian terhadap etik ya segera ditindaklanjut, mungkin bahasa lainnya seperti yang kita pahami dipecat lah ya. Karena memang daripada jadi masalah ke depan dan merugikan masyarakat, maka segera untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, Saudara, korban yang bernama Ragil ini ditangkap karena diduga mencuri laptop di sebuah sekolah di Moro Jambi pada 4 September lalu. Namun pada hari yang sama, korban ditemukan tewas di dalam sel tahanan Polsek Kumpe Ilir. 2 oknum polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban hingga tewas, kemudian menggantungkan korban agar korban seolah-olah tewas karena bunuh diri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ratna Sari di Jambi. Selamat pagi, Ratna. Bagaimana tindak lanjut proses hukum terhadap 2 oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap korban setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, pagi Nanda dan juga saudara, dapat saya laporkan mengenai informasi tahanan yang meninggal dunia di dalam sel Mapolsek Kumpe Ilir. Ya, perlu saya sampaikan kembali bahwa Ragil Afariji, warga Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan meninggal dunia di dalam sel Mapolsek Kumpe Ilir pada 4 September 2024 lalu. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Menurut keterangan keluarga, polisi melakukan penahanan terhadap saudara Ragil tanpa ada surat penahanan dan surat perintah penahanan, dan polisi langsung membawa korban ke Polsek. Setelah tidak lama 2 jam, berdurasi 2 jam, keluarga mendapati informasi bahwa Ragil sudah meninggal dunia. Warga yang tidak terima akan hal tersebut langsung mendatangi Polsek hingga kantor Polsek diamuk massa. Dan perlu juga kami sampaikan kembali bahwa peristiwa ini cukup menggemparkan warga Jambi karena pada tanggal tersebut 4 September juga kantor Polsek Kumpe Ilir sudah dalam keadaan hancur karena diamuk massa warga yang tidak terima Ragil meninggal dunia di dalam sel. Keluarga yang merasa janggal akhirnya sepakat untuk melakukan otopsi jenazah Ragil ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Pasca 20 hari kematian Ragil, keluarga baru menerima laporan resmi hasil otopsi dari pihak kepolisian. Sementara itu, berdasarkan hasil otopsi menunjukkan bahwa Ragil meninggal dunia bukan karena bunuh diri, melainkan akibat pendarahan di bagian kepala belakang. Hal itu juga akibat kekerasan yang dilakukan oleh 2 oknum anggota kepolisian yang saat itu menangkap Ragil. Keluarga yang mendengarkan hasil otopsi ini merasa sedih karena kehilangan anak laki-laki sematawayangnya, dan keluarga berharap pihak kepolisian khususnya Kapolda Jambi untuk dapat memberikan hukum yang setimpal kepada 2 oknum ini, dan keluarga juga berharap bila perlu kedua oknum polisi ini dipecat dari anggota kepolisian. Sementara itu terhadap kedua oknum anggota kepolisian ini, mereka dijerat terkait pembunuhan dan perampasan hak kewajiban seseorang sebagaimana
dalam rumusan pasal 338 subsidiar 351 subsidiar 333 KUHP pidana. Kembali ke studio. Baik Ratna, singkat saja, karena tadi kan 2 oknum pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu untuk status kepolisian untuk 2 oknum polisi tersebut sekarang bagaimana Ratna? Saat ini kepolisian bakal segera melakukan sidang kode etik terhadap 2 oknum ini. Sementara itu informasi dari Kabid Kepolisian, sidang kode etik ini akan dilaksanakan secara tertutup, namun hasil dari sidang kode etik ini akan segera disampaikan secara transparan ke awak media dan publik. Baik, kita tunggu update lengkapnya dari sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ratna Sari melaporkan dari Jambi.